Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran PAI untuk materi selanjutnya. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang surat Al-Falaq. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan kamu berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kamu semua bisa memahami dan bisa mengamalkannya kelak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembelajaran pada pagi hari ini iman kita menambah, semakin kuat, ilmu pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin luas, sehingga semakin meneguhkan kita sebagai seorang yang beriman. Sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu bisa bertambah, sebaliknya iman juga bisa berkurang. Anak-anak yang berbahagia, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa melalui 3 cara. Cara yang pertama mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan, dengan melihat, dengan mempelajari alam semesta. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Coba kita perhatikan langit, kita perhatikan lautan, kita perhatikan gunung, dan kita perhatikan bumi dan isinya secara luas. Itu betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara luar biasa menciptakan alam semesta. Dan ketika kita memperhatikan, kita berpikir, kita mengkaji, kita mempelajari alam semesta, pasti manusia akan bertanya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan langit nan demikian rupa? Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan lautan dengan segala macam aneka binatang di dalamnya berupa ikan-ikanan yang ada? Siapa yang menciptakan bumi dengan kandungan berbagai macam tambang yang ada di dalamnya? Semua akan mengembalikan manusia mengenal siapa penciptanya, akan bertanya siapa yang menciptakan. Dan ketika pertanyaan itu muncul, maka dengan sendirinya akan menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya langit menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya bumi dan isinya menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Adanya pegunungan menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya lautan menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin menciptakan alam semesta dengan segala macam isinya. Pasti yang menciptakan adalah Tuhan semesta alam, dan itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak yang berbahagia, cara pertama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mempelajari, dengan cara mengkaji, dengan cara memahami alam semesta. Dengan sendirinya, manakala kita memahami, mengkaji alam semesta, bertafakur tentang alam semesta, akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, kemudian cara yang kedua, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran. Dalam Al-Quran kita jumpai ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Contohnya apa yang tercatat dalam surat Al-An'am ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in
fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in waqil. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in waqil. Dan Dia maha pemelihara setiap sesuatu. Al-An'am ayat 2 ini dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua, kepada kalian umat Islam, termasuk kita semua anak-anak siswa-siswi SD Nesa yang berbahagia, bahwa Allah adalah Tuhan kalian. Huwa khaliqu kulli syai'. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha memelihara, maha menguasai segala sesuatu yang ada. Jadi sangat jelas di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, kepada mereka yang membaca Al-Qur'an, bahwa dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan alam semesta yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara, yang menguasai seluruh yang ada di alam raya. Setiap sesuatu berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Anak-anak yang berbahagia, kemudian cara yang ketiga, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husnahnya. Mungkin kamu ingat apa itu Asmaul Husna. Sudah pernah diajarkan di kelas bawah, di kelas 2 dan kelas 3. Asmaul Husna adalah nama-nama indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jumlahnya berapa? Ada yang ingat? 99. Semuanya nama bagus-bagus tersematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari, dengan mengkaji, dengan memahami, dengan mendalami, dengan menghafal, dengan menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kamu, kita, saya termasuk akan mengenal lebih jauh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan meyakini, akan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu namanya contoh Al-Basir, Allah maha melihat. Dengan meyakini Allah maha melihat, bahwa kita pun akan berhati-hati dalam setiap perbuatan. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, Al-Adl, yakni maha adil, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberlakukan keadilan baik di dunia maupun di akhirat. Terutama nanti di akhirat Allah akan menghitung, menghisab, membalas segala perbuatan dan amal yang telah dilakukan oleh manusia di dunia secara adil. Hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan adalatullah, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mengenal asma'nya, dengan mengenal nama-namanya, kita akan lebih meyakini, lebih mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak yang berbahagia dan yang saya cintai, kesimpulannya bahwa kita semua umat Islam, kita semua manusia bisa mengenal lebih Allah Subhanahu wa ta'ala melalui 3 jalan, melalui 3 cara. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui alam semesta. Kemudian yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, dengan mengaji, dengan mengkaji Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran lebih jauh, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mengantarkan kita semua kepada kekuatan iman dan Islam. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menghafal, memahami, mengkaji dan mengamalkan Asmaul Husna, yakni nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Al-Basir, maha melihat, Al-Adalah, maha adil, dan 99 yang lain nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, iman kita semakin bertambah kuat, iman kita semakin dalam,
sehingga kita termasuk orang-orang yang mukmin yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala